Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala taburkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai sebuah tema Daurus Syabab fi Hamli Risalah, artinya peran pemuda dalam kebangkitan Islam. Para pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur tauladan, panutan kita semua, bahkan sunnah beliau menjadi barometer ukuran yang harus kita ikuti. Rasul sangat mencintai para pemuda. Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, Innallaha la ya'jaba minasyabab laisa lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la ya'jab itu kagum, senang dengan seorang pemuda laisat lahu sabwah. Yang pemuda laisat lahu sabwah maknanya dia lurus, istiqamah, komitmen atas ajaran Islam. Nah, para pemuda yang seperti ini di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menggambarkan dengan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka ashabul kahfi, para pemuda-pemuda yang ashabul kahfi 7 orang, ada yang menyebut 6 orang. Allah Ta'ala yang lebih tahu berapa jumlah mereka. Adalah fityah, para pemuda amanu bi rabbihim, yang mereka beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan di dalam hati mereka petunjuk. Nah, pemuda ini yang tadi disebut oleh Rasulullah laisat lahu sabwah, yang kokoh. Ada apa dengan pemuda? Karena Rasulullah memberikan perhatian khusus bagi para pemuda. Rasul harisun, beliau sangat ingin membentuk para pemuda. Kenapa pemuda? Karena syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak hadis untuk memperkuat makna yang pertama, bahwa Rasul sangat sayang dengan pemuda. Rasul menyatakan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dan para imam yang lain, Rasul menyatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la dhilla illa dhilluh, bahwa ada 7 golongan hamba Allah pada hari kiamat kelak akan mendapatkan naungan di saat ketika itu matahari sejengkal. Begitu susahnya. Ada 7 golongan yang akan dinaungi. Di antara yang 7 yang eksklusif dinaungi oleh Allah Ta'ala itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda atau pemudi. Karena pemuda-pemudi sama maknanya dalam bahasa Arabnya. Kalau diitlak pemuda atau pemudi. Jadi seorang pemuda atau seorang pemudi yang nasya'a fi ibadatillah, dia dari mulai kecil kemudian menjadi dewasa, bahkan menjadi dia tua, senantiasa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tumbuh dalam istiqamah, tumbuh dalam komitmen dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah. Para pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang lain. Rasul berpesan, wa syababaka qabla haramik, pergunakan masa mudamu. Pergunakan masa mudamu sebelum sampai masa tuamu. Rasul berpesan kepada kita semua, kepada saya, kepada Anda, kepada semuanya, untuk menjaga masa muda dengan baik, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah ini tidak hanya maknanya tidak sempit,
Ibadah itu adalah disebutkan oleh ulama, setiap perkataan, kullu aqwalin, setiap perkataan, setiap perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Setiap aktivitas yang kita lakukan apabila kita niatkan dengan baik dan perbuatan itu baik, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita boleh meminjam istilah Imam An-Nawawi di dalam karya beliau, zikir yang ketiga, makna daripada zikir adalah setiap aktivitas yang kita lakukan apapun itu juga zikir. Itu juga bermakna ibadah apabila kita niatkan dengan baik. Maka Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan terikat dengan niat. Para pemirsa NUCV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis bahwa pada hari kiamat kelak, sebutkan oleh Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba Allah pada hari kiamat sehingga ditanyakan kepadanya 4 hal. Tidak akan bergeser, tidak akan terjatuh seseorang pada hari kiamat kelak kecuali tanya 4 hal. Di antara 4 hal tersebut adalah an syababihi fima ablah, masa mudanya di mana dia habiskan. Betapa banyak orang yang sudah menginjak usia sepuh, ketika kita tanyakan apa yang engkau inginkan, mereka seolah-olah ingin menyatakan, seandainya dikembalikan masa mudaku, aku akan gunakan sebaik-baiknya. Ketika masa muda kita kuat, kita mampu melaksanakan ibadah, kita mampu melaksanakan aktivitas dengan baik. Sehingga kalau kita melihat kebangkitan Islam, perjalanan umat Islam itu yang berada di garda terdepan, yang berdiri membusungkan dadanya melindungi Rasulullah, itu adalah para pemuda. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pemuda Ali bin Abi Thalib tidur di atas kasur Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Yang menunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid juga pemuda. Abu Bakar Siddiq usianya lebih muda daripada Rasulullah, juga pemuda. Utsman bin Affan pemuda. Dan semua sahabat-sahabat Rasulullah banyak daripada golongan kaum muda. Pemirsa NUCV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda memiliki arti penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di tangan pemuda Islam, kebangkitan Islam ada di tangan para pemuda. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.